Oke, berikut adalah untuk presensi online pagi ini, silakan memasukkan kode sesuai yang tertera di layar atau bisa di-scan ya untuk barcode-nya. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, baik adik-adik semua, hari ini kita akan mulai ya untuk perkuliahannya. Untuk materi pada hari ini itu adalah, sebentar. Oke, untuk materi pada hari ini adalah interpolasi dan ekstrapolasi. Oke, baik, sudah siap? Pak, absennya atau jadinya apa, Pak? Absennya, kamu tadi belum absen? Belum. Oke, sebentar. Kodenya adalah 868182. 868182. Ya. Baik, Pak. Oke. Baik, sudah ya, saya lanjutkan. Oke. Baik, adik-adik semua, untuk pertemuan hari ini akan kita pelajari adalah interpolasi dan ekstrapolasi ya. Nah, minggu kemarin saya sempat menyinggung mengenai fitting kurva. Kalau fitting kurva itu adalah kita ingin mengetahui data kita itu ketika diplot itu akan membentuk kurva yang seperti apa. Misalnya kurvanya dia adalah berupa garis lurus, atau misalnya dia berbentuk parabola, atau misalnya yang kuadratik, dan lain-lain. Nah, kalau yang minggu kemarin kita fokusannya adalah di fitting kurva, maka minggu ini fokusan kita adalah mencari data di antara data-data yang sudah diketahui pada hasil penelitian, misalnya dari kita itu ya. Nah, ini adalah konsep dari interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi kita mencari data dari data yang sudah tersedia. Bedanya apa? Kalau interpolasi, pencarian data itu berada di antara data yang sudah diketahui nilainya. Kalau ekstrapolasi itu mencari data di luar dari data yang sudah diketahui. Seperti itu ya. Nah, ini berangkat dari kenyataan bahwa seringkali data itu tidak bisa disajikan secara utuh, dikarenakan keterbatasan alat atau keterbatasan pengukuran. Misalnya nanti kalau misalnya adik-adik semua pada saat tugas akhir, misalnya mengambil variasi datanya adalah temperatur, biasanya temperaturnya variabelnya menjadi 3 itu ya, katakanlah temperaturnya 300, 500, dan 700. Nah, tentu kita bertanya bagaimana kalau temperaturnya 400 seperti itu ya, apakah nilainya masih sekian, itu bisa kita tentukan atau tidak. Kalau dari penelitian tentu saja itu susah, karena kan kita terkendala alat juga. Kalau variabelnya 4 atau variabelnya 8, tentu kalian juga lama lulusnya kan. Oleh karena itu biasanya variabelnya itu cuma 3 seperti itu. Nah, tapi kemudian timbul pertanyaannya adalah, nah terus bagaimana untuk data yang tidak kita lakukan penelitian itu?
apakah bisa kita mencari nilai data di antara dari data yang sudah ada tadi. Katakanlah misalnya itu ya, kalau di contohnya di slide ini, ada pengujian nilai entalpi dengan reaksi kimia ya. Ketika temperaturnya 200, maka delta H-nya ditemukan adalah minus 300. Ketika pengujian temperatur tadi 200 ya, kalau 300 misalnya delta H-nya adalah minus 400. Nah, kemudian timbul pertanyaan, nah bagaimana jika temperaturnya 250 derajat Celcius? Berapa nilai delta H-nya? Padahal kita tidak mengukur, yang kita ukur itu hanya 200 dan 300. Oleh karena itulah kita sering berkepentingan dengan yang namanya interpolasi. Jadi untuk mencari nilai di antara data yang sudah ada, jadi ini kita ingin mencari nilai pada temperatur 250 derajat, yang diketahui temperatur 200 dan 300, maka kita gunakan konsep interpolasi. Atau misalnya nanti kita ingin mencari kalau temperaturnya 500 bagaimana? Nah, kalau 500 ini kan di luar dari 300 dan 200 ya. Oleh karena itu kita menggunakan yang namanya ekstrapolasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, ini adalah pengertian dari interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi interpolasi itu merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Yang hilang di sini maksudnya itu bukan kok hilang gitu enggak, tapi yang tidak kita ketahui ya. Tapi kita sudah mengetahui rentang datanya. Kemudian kalau ekstrapolasi itu adalah teknik untuk menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang diketahui. Jadi kalau pada gambarannya seperti ini, misalnya kita memiliki nilai dari A itu sudah diketahui data X, Y-nya, ya ini maka poin ini kan merepresentasikan X dan Y. Kemudian data B kita juga tahu merepresentasikan data ini X sama Y. Maka ketika kita menyatakan interpolasi C, maka titik C ini berada di rentang dua data yang sudah ada. Ini dinamakan interpolasi. Kemudian kalau di sini ekstrapolasi D, artinya titik D ini di luar dari garis ini atau di luar dari data yang sudah ada. Katakanlah di sini 200, kemudian di sini 300, sini 250, sini 500. 500 kan berada di luar dari rentang data 200 sampai 300, sehingga dia dikatakan ekstrapolasi. Kemudian kalau interpolasi, di sini tadi 250, karena 250 itu berada di antara 200 dan 300, maka dia dikatakan sebagai interpolasi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Nah, untuk interpolasi itu biasanya yang kita gunakan adalah yang tipe polinomial. Polinomial itu apa? Polinomial itu adalah sebuah fungsi ketika dia dirumuskan sebagai fx. Fungsi x itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya ditambah ANXN, di mana n-nya ini adalah jumlah ordernya ya atau derajatnya. Nah, ketika kita ingin menggunakan fungsi interpolasi polinomial seperti ini, fungsi polinomial, maka data yang kita butuhkan itu adalah n plus 1. Artinya, kalau kita ingin f untuk 1, maka jumlah datanya adalah 2. Kalau misalnya F2 atau derajat 2, maka jumlah datanya adalah 2 plus 1 atau 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian, nanti dari fungsi polinomial ini yang paling sering digunakan itu adalah polinomial orde pertama, kemudian orde kedua, dan orde ketiga. Apa yang membedakan dari ketiganya? Kalau orde pertama itu adalah berupa garis lurus. Kalau garis lurus seperti ini, maka kita membutuhkan dua titik, ya, titik awal dan titik akhir. Oleh karena itulah orde ini dinamakan orde 1, kemudian dia berbentuk garis lurus dan menghubungkan dua data. Bisa kita lihat di sini juga bahwa jumlah datanya itu adalah n plus 1. Karena ini orde 1, maka adalah 1 plus 1, 2. Sesuai ya. Kemudian yang kedua ini adalah orde 2 atau kuadratik atau parabolik. Orde kedua ini adalah menghubungkan tiga data. Jadi ada tiga data yang diketahui. 1, 2, 3. Sesuai dengan jumlah data yang di sini n plus 1, 2 plus 1 ya. Nah, orde kedua ini adalah bentuknya kuadratik, jadi garis lengkung seperti ini.
Kemudian orde ketiga itu adalah kubik. Syarat orde ketiga karena jumlah orde dinamakan orde ketiga, maka jumlah datanya adalah n+1 atau 31 sehingga hasilnya adalah 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari fungsi untuk orde 1, maka harus ada 2 data yang diketahui. Kalau ingin mengetahui fungsi orde 2 atau kuadratik, maka harus ada 3 data yang diketahui. Kemudian kalau ingin mencari orde 3 atau kubik, maka harus ada 4 data yang diketahui, baru kita bisa mencari data di antaranya ini. Ya, jadi pengen data di sebelah sini, atau di sebelah sini, atau di sebelah sini itu bisa, asalkan sesuai dengan ordenya. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Belum? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Nah, interpolasi polinomial itu dibagi menjadi dua, ada interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Bacanya Lagrange ya. Jadi, interpolasi polinomial ini bisa didekati dengan dua. Satunya adalah Newton, satunya adalah Lagrange. Nah, bagaimana? Yang pertama kita masuk ke interpolasi Newton. Interpolasi Newton itu juga bisa kita gunakan untuk 3 orde atau lebih juga bisa ya. Tadi kan saya bilang bahwa ada orde 1, ada orde 2, dan orde 3. Kalau orde 1, maka dia dinamakan interpolasi linear. Kenapa dikatakan interpolasi linear? Karena interpolasinya itu didekati dengan garis lurus. Kemudian karena ini orde 1, maka seperti saya bilang itu membutuhkan 2 titik. Nah, untuk interpolasi Newton dengan orde 1, maka rumusnya adalah F1x dikurangi Fx0 dibagi dengan x min x0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan x1 min x0. Atau kalau kita ingin mencari F1x-nya, maka ini dirubah ke persamaan ini. Fx0 plus Fx1 minus Fx0 dibagi dengan x1 min x0 dikali dengan x min x0. Jadi kalau misalnya ya kalau dari gambar ini maka ini Fx1 kelihatan F1x dikurangi Fx0 per x minus x0 pastilah sama dengan Fx1 per minus Fx0 dibagi dengan x1 minus x0. Kelihatan? Jadi F1x dikurangi Fx0 yang sebelah sini dibandingkan atau dibagi dengan x min x0 itu hasilnya sama dengan Fx1 minus Fx0 dibagi dengan x1 dibagi dengan x0. Bentuknya adalah seperti ini, kemudian disederhanakan atau dirubah, dikonvert menjadi bentuk seperti ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Bisa difahami atau saya terlalu cepat mungkin? Bisa. Bisa. Bisa? Apa? Oke, baik. Kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini ada contohnya misalnya, hitunglah nilai len 2 dengan menggunakan interpolasi linear. Pertama, carilah nilainya di antara dua nilai, yaitu len 1, diketahui len 1-nya 0, len 6 adalah 1,7, 9 sekian. Yang kedua, carilah di antara dua nilai, tapi ini range-nya dari len 1 dan len 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah nilai len 2 di antara nilai len 1 dan len 6. Yang kedua adalah nilai len 2 di antara len 1 dan len 4. Nah, kita tadi kan rumusnya F1x sama dengan Fx0 ditambah Fx1 minus Fx0 dibagi dengan x1 min x0 dikalikan x min x0. Sehingga yang pertama, F1 untuk 2, karena yang ditanya adalah len 2, sama dengan 0, yaitu Fx0-nya itu sama dengan len 1, ya, 0. Kemudian ditambah Fx1-nya berapa? Berarti adalah 1,7, 9 sekian, dikurangi dengan Fx0-nya adalah 0, ya, dibagi dengan X1 min X0. X1-nya adalah 6, X0-nya adalah 1, dikali dengan X min X0. X adalah len 2-nya, dikurangi dengan X0-nya tadi 1, ya.
Sehingga hasilnya adalah 0,3583519. Nilai ET-nya 48,3% ini adalah nilai pembagian dari 0,38 dibagi dengan 069 karena sudah diketahui nilai asli dari len 2 adalah 0,69 sekian. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai len 2 tapi di antara len 1 dan len 4. Jadi yang pertama fx0-nya juga sama ya, sama dengan len 1 kan nilainya sama dengan 0. Kemudian di sini fx1-nya adalah ini 1,38 dikurangi dengan fx0-nya adalah 0 dibagi dengan 4 min 1 sehingga dikali dengan 2 min 1 ya, sehingga ketemunya adalah 0,4620981. Kemudian nilai ET-nya ini adalah 0,4620981 dibagi dengan 0,6931. Sehingga ketemunya adalah 33,3%. Oke, silakan mungkin jika ada yang ditanyakan. Saya nanya, Pak. Silakan. Itu yang nilai ET itu langsung dibagi, Pak, hasil len 2 dari yang didapatkan dengan len 2 yang diketahui ya? Ya, jadi kalau misalnya nanti di soal itu diketahui nilai aslinya, maka carilah nilai errornya, error true-nya, itu adalah nilai yang dihasilkan dari estimasi dibagi dengan nilai aslinya, eksaknya. Kalau nanti nilai asli atau eksaknya nggak diketahui, berarti kalian nggak perlu mencari nilai errornya. Permisi Pak, mohon Ya, maaf. silakan. Ini saya coba cek Pak, ketika saya bagi langsung tuh hasilnya 51%. Iya, Pak, 51,6%. Kalau 0,69 dikurangi 0,35 dibagi 0,69 hasilnya 48 Pak. Yang mana? Untuk yang F12, 48,3 itu. Itu 0,69 dikurangi 0,35 dibagi 0,69 dikali 100% Pak. 0,69. Oh ya, 0,69 dikurangi 0,35 dibagi dengan 0,69 ya? Betul. Ya, nilai, oh ya, mohon maaf saya lupa. Jadi nilai dari ini dikurangi dengan nilainya ini dibagi dengan ini. Kemarin yang dulu saya ajari itu loh, true false true error itu loh, iya. Jadi ini ya, ini dikurangi ini dibagi ini dikali 100%. Ya, mohon maaf. 48,3% ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, oke. Ada lagi mungkin? Silakan jika ada. Belum? Cukup Pak. Oke, baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, kemudian tadi dengan persoalan yang sama, tapi kita dekati dengan interpolasi Newton orde kedua atau kuadratik. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau orde kedua, maka dia membutuhkan N+1, yaitu membutuhkan 3 titik. Artinya nanti ada X0, ada X1, dan ada X2 ya. Nah, bentuk umumnya F2X itu sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0 ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1. Di mana nilai B0-nya itu sama dengan Fx0, kemudian B1-nya itu adalah Fx1 minus Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Kemudian untuk B2-nya ini adalah Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 min X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 min X0 dibagi keseluruhan dengan X2 minus X0. Nah, ini adalah rumusnya untuk yang orde kedua atau kuadratik, di mana dia membutuhkan 3 titik, yaitu adalah X0, X1, dan X2. Fx0 berarti adalah nilai X0, fungsi X0 ya. Kemudian Fx1 ini adalah nilai fungsi 1, Fx2 itu nilai fungsi kedua. X1, X0, dan X2 itu adalah nilai dari X yang ada di
biasanya di soal diketahui nilai X-nya sama fungsinya berapa. Baru nanti dimasukkan ke rumus-rumus ini. Oke. Bisa difahami atau mungkin ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke. Baik. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Jadi contohnya nanti bagaimana? Yang ini tadi kan dia hanya 2 titik ya kalau interpolasi linear. Nah, yang ini contohnya ini, maka dia menggunakan 3 titik ya. Nah, contohnya adalah hitunglah nilai len 2 tadi dengan menggunakan interpolasi kuadratik. Artinya kalau di soal sudah dijelaskan interpolasi kuadratik, tentu diketahui ada 3 jenis X dan juga 3 hasil fungsi dari X ya. Karena tadi fungsinya len X ya, berarti len 0, mohon maaf, len 1 ini adalah 0, len 4 adalah 1,3 sekian, dan len 6 adalah 1,79 sekian. Yang ditanya ini adalah len 2, yaitu di antara 1 dan 4 ya. Nah, ciri khas dari interpolasi kuadratik itu ada 3 data yang diketahui dan 3 hasil dari fungsi data tersebut. Nah, pertama kali berarti kita adalah mencari nilai B0-nya. B0-nya itu sama dengan fx0 tadi ya di rumusnya ini, sehingga sama dengan 0. B1 itu adalah nilai dari fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Oke, sebentar. Adelia, mana Adelia? Adelia? Iya, Pak, saya. Ya, ini fx1-nya berapa nilainya? fx1 1,38. Oke, 1,386294. Kemudian fx0-nya berapa? 0. Kemudian x1-nya? X1-nya 4. Kemudian x0-nya? 1. Oke, sehingga ketemunya adalah? 0,462. Oke, nah seperti itu ya. Jadi, untuk mencari B1 ini adalah fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0. Jadi dimasukkan ke rumus sehingga ketemunya adalah 0,4620981. Kemudian untuk mencari B2-nya ini adalah rumusnya sama ya, fx2 min fx1 dibagi dengan x2 min x1. fx2-nya tadi 1,79, fx1-nya 1,38 sekian, dibagi dengan X2 min X1. X2-nya adalah 6, X1-nya adalah 4. Dikurangi dengan Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Itu adalah nilai dari B1 tadi ya. Sehingga dikurangi dengan 0,46, 20981, dibagi dengan X2 min X0, 6 dikurangi 1. Sehingga ketemunya adalah minus 0,05 sekian. Sehingga F2X-nya itu sama dengan Fx0 yaitu 0, ditambah nilai dari B1, kemudian dikalikan X min 1, dikurangi dengan nilai B2, ya. Ditambah dengan nilai B2, karena ini minus, maka dia menjadi minus 0,0518 dikalikan X min 1, dikalikan X min 4. Setelah ketemu rumus ini, masukkan untuk X sama dengan 2, karena yang ditanya adalah len 2, sehingga ketemunya di sini adalah 0,5658444 dengan ET-nya adalah 18,4%. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, cukup. Baik. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Nah, kita sekarang masuk ke bentuk umum interpolasi Newton. Tadi kan kita sudah disuguhi dengan metode kuadratik, kemudian juga metode yang linear tadi ya. Nah, kemudian muncul gambaran secara umum bagaimana. Jadi, secara umum, orde ke n dari X, fungsi orde ke n dari X, itu sama dengan B0 ditambah B1 X min X0 ditambah dan seterusnya, ditambah Bn dikurangi X min X0, dikalikan X min X1, dan seterusnya sampai X dikurangi Xn min 1. Nah, ini adalah bentuk umum dari interpolasi Newton untuk semua polinomial mulai dari orde 1 dan seterusnya. Kita lihat ya, orde 1 berarti tadi interpolasinya apa? Ada yang masih ingat? Orde 1 tadi interpolasi apa namanya? Linear. Interpolasi
linear. Ya. Sehingga F1X itu sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X min X0. Sampai sini. Kenapa kok cuma sampai sini? Karena di sini syaratnya adalah X minus Xn min 1. Ketika saya masukkan N-nya adalah 1, maka 1 min 1 kan 0, deh ya. Sehingga berhenti di X min X0. Nah, ini adalah rumus untuk interpolasi linear derajat 1. Kemudian kalau untuk interpolasi kuadratik atau derajat 2, maka rumusnya menjadi B0 di sini ditambah B1 X min X0, kemudian ditambah B2 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1. Kenapa berhenti di X min X1? Karena di sini N min 1. 2 dikurangi 1 itu adalah 1, sehingga berhenti di sini. Ya. Kemudian bagaimana untuk kubik atau derajat 3 ya atau order 3 F3X sama dengan B0 plus B1 X min X0 kemudian ditambah B2 X min X0 X min X1 ditambah B3 X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min 2. Berhenti di X min 2. Kenapa? Karena di sini X min X3 kurangi 1, 2. Seperti itu ya. Sehingga ketemunya terakhirnya adalah B3 dikalikan X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Kemudian bagaimana contoh yang lain misalnya untuk yang orde 4 ya. Orde keempat sama dengan orde ketiga tadi, tapi ditambah B4, kemudian X min X0, X min X1, X min X2, X min X3. Kenapa? Karena di sini 4 min 1 sama dengan 3. Jadi dia berhenti di sini. Oke, nah ini adalah rumus umumnya. Adik-adik kalau bisa memahami ini, maka untuk orde keberapa pun nanti tinggal dimasukkan nilainya sesuai dengan rumus ini ya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Untuk rumus itu memperolehnya gimana, Pak? Untuk rumus yang mana? Yang kuadratik sama pangkat 4 itu, Pak. Itu kan ada B3 sama B4. Ya. Nah, itu cara memperolehnya B3 sama B4 itu rumusnya gimana ya, Pak? Oke, nah adik-adik semua di sini ada konstanta ya, konstanta nilai konstanta yang dinamakan dengan B0, kemudian B1, B2, B3, dan B4. Dari mana kita mendapatkannya? Oke, dari sini. Jadi ada di slide setelahnya. Baik, itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan langsung ke pertanyaannya tadi ya. B0, B1, B2, B3, dan B4-nya dari mana? Jadi B0 itu definisinya adalah fx0, jadi nilai fungsi dari x0. Kalau tadi misalnya soalnya tadi adalah fx0-nya adalah 0, maka ini pasti adalah B0. Ya, karena definisi dari B0 itu adalah fx0. Kemudian untuk B1 itu adalah fx1, x0. fx1, x0 itu kita dapatkan dari fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Ini diingat-ingat. Kemudian B2 itu adalah fx2, x1, x0. Dari mana kita dapatkan x2, x1, dan x0? Itu adalah hasil pengurangan dari fx2, x1 dikurangi fx1, x0 dibagi dengan x2 min x0. Kemudian yang B3, fx3, x2, x1, x0 itu adalah nilai dari f x3, x2, x1 dikurangi fx2, x1, x0 dibagi dengan x3 min x0 dan seterusnya. Untuk B4 katakanlah adalah fungsi dari x4, x3, x2, x1, x0 itu didapatkan dari fungsi x4, x3, x2, x1 dikurangi dari fungsi x3, x2, x1, x0 dibagi dengan x4 min x0. Nah, adik-adik di sini yang menarik adalah ini adalah berkelanjutan ya. Jadi misalnya ini fx2, x1, x0 itu sama dengan fx2, x1, fx1, x0, di mana fx1, x0-nya ini adalah fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0. fx21 berarti adalah fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan berapa?
X2 kurang X1. Oke, benar sekali. Nah, nanti ke sini juga masuk lagi nih, kalau dia sudah ketiga seperti ini, fx2, fx1, fx0, ternyata harus membagi ini lagi, dan seterusnya. Jadi semakin kompleks, maka semakin banyak yang harus dihitung dari yang paling kecil dulu. Jadi kalau di sini nanti, Dek, maka apa saja yang di sini harus ada? Berarti ada x1, x0, ada x2, x1, ada x3, x1, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang harus dihitung ya. Seperti itu. Silakan mungkin jika ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan mungkin? Atau mungkin bingung? Kalau bingung silahkan bilang saja deh, tidak apa-apa. Kalau misalnya kita ambil contoh ya, yang ini tadi, F1 itu kan B0 ditambah B1 X min X0 deh ya. Nah, B0-nya kan pasti sudah kita tahu karena B0 kan sama dengan Fx0 ya. Jadi sudah ada di soal pasti jawabannya. Nah, kemudian ada B1 kan, B1 kalikan X min X0. Bagaimana mencari B1-nya? B1 itu adalah Fx1 min X0, sehingga untuk fx1, x0-nya adalah fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Jadi kita tuliskan juga bisa di sini bahwa untuk B1-nya itu adalah fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0 dikalikan x min x0. Seperti itu. Jadi adik-adik cukup memahami B1 itu apa, jadi tidak perlu menghafalkan rumus yang ini, yang mana tadi? Nah ini ya. Kan ini lebih harus banyak menghafalkan ya, ada B0 seperti ini, B1 seperti ini, B2 seperti ini. Sebenarnya cukup menghafalkan dari yang ini saja. Dari sini nanti adik bisa mencari kira-kira mana saja yang dibutuhkan. Kalau dia adalah ordernya adalah 1, maka cukup B1, sehingga B1-nya yang dihafalkan di sini kan cuman fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Kemudian kalau untuk yang order 2 ada B1 dan B2, maka nanti sampai ke sini pengerjaannya ya. fx2, x1, x0. Kemudian kalau B3 itu sampai sini, fx3, x2, x1, x0. Seperti itu. Baik, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Belum pas saya, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum? Mbak. Belum. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya carilah nilai len 2 dengan menggunakan interpolasi kubik. Kalau interpolasi kubik itu adalah derajat 3. Kalau derajat 3, maka ada berapa data yang harus dibutuhkan? Empat, Pak. 4. Ya, karena dia derajat 3, maka jumlah data yang digunakan atau yang diketahui itulah haruslah sama dengan 4 ya. Nah, di sini ada x0, x1, x2, x3-nya, kemudian nilai fungsinya yaitu len-nya. Nah, fx0 ini sudah ketemu B0-nya, kan F3S kan rumusnya seperti ini ya. B0 ditambah B1 X min X0 ditambah B2 X min X0, X min X1 ditambah B3 X min X0, X min X1 sampai X min X2. B0-nya ini sudah diketahui di sini, fx0 sama dengan 0 ya. B1, bagaimana? Kita cari dari yang tadi ya, bahwa ada kemungkinan untuk fx1,0, karena ini adalah derajat 3 ya, fx1,0, fx2 1, dan fx3 2. Ada 3 kemungkinan yang double, x1, x0, x2, x1, dan x3, x2. Nah, kita cari satu-satu fx1,0, maka nilainya adalah
ini fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Ketemunya adalah ini. Nah, adik-adik ingat tadi bahwa B1 itu adalah nilai dari fx1, fx0, x0, sehingga ketemunya ini sudah ketemu B1-nya sekian ya. Kemudian kita cari selanjutnya fx2, x1 berarti adalah nilai fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 min x1. 6 min 4 ketemunya sekian. Kemudian yang terakhir kemungkinannya adalah x3, x2 ya. Jadi fx3 dikurangi fx2 dibagi dengan x3 minus x2. 5 kurangi 6. Ketemunya adalah segini. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Paham. Paham? Paham. Oke, baik. Jadi kalau derajat 3 itu kita untuk yang kemungkinan 2 ya, itu berarti ada 3 ya. Yang pertama X1, X0, kemudian X2, X1 dan X3, X2 ya. Kenapa kok kita mencari 2 ini? Kenapa kita tidak mencari 1 ini aja sehingga ketemu B1? Karena di perhitungan selanjutnya itu adalah membutuhkan yang 2 ini juga. Coba kita cek ya. Kalau kita cari fx2, yang selanjutnya yang 3 ya, kemungkinan 3 itu adalah x2, x1, x0, dan x3, x2, dan x1. x2, x1, x0 nilainya adalah fx2, fx1 dikurangi fx1, fx0. Ya, oleh karena itu kenapa kita mencari ini tadi? Karena untuk 3, maka fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 min x1 dikurangi fx1 dikurangi x0 dibagi dengan x1 dikurangi x0 atau ini dikurangi dengan mana tadi? Yang 21 maka di sini 21 ya 0,202. Kemudian yang sini 10 itu adalah hasil dari yang ini. 10 ya. Jadi 3 ini tersusun dari 2 ini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi fx2, fx1, fx0 itu sama dengan fx2, fx1 dikurangi fx1, fx0. Seperti itu ya. Kemudian fx3, x2, x1 itu sama dengan x32 dikurangi fx2, x1. 32 tadi kan sudah diketahui di sini segini. Kemudian 21 kan sudah diketahui segini. Sehingga kita masukkan ke sini dikurangi dengan x3 dikurangi x1. X3-nya tadi adalah 5, kemudian x1-nya adalah 4. Ketemunya adalah segini. Nah, yang ini tadi fx2, x1, x0 itu adalah B2 tadi di rumusnya ya, sehingga kita ketemu B2 sekarang di sini. Oke, sampai sini mungkin ada yang dibingungkan? Belum. Belum? Bisa dipahami atau kalian bingung? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah X3, X2, X1, dan X0 ya. Nah, untuk X3, X2, X1, dan X0 itu bagaimana? Ya, X3, X2, X1 dikurangi dengan X2, X1, X0. Bisa dipahami? Dari mana itu dapatnya? Dari sini tadi. Ya, ini sudah diketahui. Ya, X3, X2, X1 sudah diketahui sekian. X2, X1, X0 sudah diketahui sekian. Langsung kita cari nilainya di sini. Nah, dibaginya dengan berapa? Dibaginya adalah X3 minus X0 ya. Yang paling kiri dikurangi yang paling kanan. Jadi 5 kurangi 1. Nah, ini ketemu B3-nya. Nah, sehingga kita ketemu nilai B0, B1, B2, B3-nya. Kita masukkan rumus seperti ini. Nah, setelah itu ketika sudah ketemu rumus X-nya, maka kita masukkan X sama dengan 2. Karena yang dicari adalah ln 2, sehingga ketemunya adalah segini. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Itu yang rumus epsilon. Ya. Itu error. Nilai errornya. Sama dengan tadi ya. Nilai dari itu, F32 dikurangi dengan nilai aslinya, dibagi dengan nilai asli. Ya, kemudian dikalikan dengan 100% tadi ya.
Itu kalau diketahui nilai eksak len 2-nya di soal. Kalau tidak diketahui ya tidak perlu kita menghitung nilai error true-nya. Gimana, Pak? Kalau misalnya di soal diketahui nilai eksak len 2-nya sekian gitu ya, maka kalian pasti harus mencari error true-nya atau error sebenarnya. Kalau len 2 di soal tidak diketahui nilainya berapa, maka kalian tidak perlu mencari ini. Sampai ke sini sudah selesai. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan jika ada. Tidak ada? Ya, Pak. Belum, Pak. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah metode yang pertama, yaitu interpolasi Newton. Metode yang kedua adalah interpolasi Lagrange. Nah, untuk interpolasi Lagrange, ini adalah menggunakan rumus seperti ini. Fnx itu sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai N. Sebentar. Sampai N, kemudian dikalikan LI, dikalikan LIX, ya, kemudian dikalikan Fx, di mana nilai LIX itu adalah pi, J tidak boleh sama dengan 1, J sama dengan 0 sampai N, X min XJ dibagi dengan XI min XJ. Nah, nilai dari LIX ini adalah tergantung dari ordernya. Kalau misalnya nanti ada dua X ya. Kalau order 1 itu kan masih ada dua data, yaitu X0 dan X1 ya, Dek ya. Maka untuk L0-nya L0X itu nilai J-nya di sini itu tidak boleh sama dengan 0. Ketika L1 J-nya itu tidak boleh sama dengan 1, L2 J-nya tidak boleh sama dengan 2 dan seterusnya. Artinya apa? Di sini katakanlah misalnya L0X gitu ya, L0X untuk X0 ya. Sehingga di sini menjadi nilai V ini adalah menunjukkan produk atau jumlah dari ini ya. Produk dari X min XJ dibagi dengan XI min XJ. Artinya kalau di sini LI X-nya itu adalah L0 ya, maka di sini X itu tidak boleh di sini X min X0. Kenapa? Karena J tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita gunakan X sama dengan 1. Sehingga X min X1 dibagi dengan X0, karena ini L0, dikurangi dengan XJ, di mana J-nya tadi adalah tidak boleh sama dengan 0, artinya adalah X1. Kemudian kalau untuk yang X1 bagaimana? Ini L1, karena L1 J-nya tidak boleh sama dengan 1, maka kemungkinannya ini hanya 0 kan? Sehingga X min X0 per X1, karena ini L1 dikurangi dengan X0, karena dia tidak boleh 1. Sehingga kita dapat rumus seperti ini. Jadi F1X yaitu adalah nilai dari order 1 untuk fungsi polinomial, itu adalah X min X1 dibagi dengan X0 min X1 Fx0 ditambah X min X0 dibagi dengan X1 min X0 Fx1. Kenapa hasilnya seperti ini? Seperti saya jelaskan tadi di sini. Kalau untuk X0 artinya I-nya itu sama dengan 0, ya, L0 ini berarti 0, maka J-nya ini tidak boleh 0. Berarti kemungkinannya ada berapa? Cuman ada X1 kan? Karena dia cuma X0 dan X1, sehingga di sini menjadi X min X1 dibagi dengan X0, karena ini L0, dikurangi dengan X1. Nih. Kemudian yang kanan, karena ini X1, sehingga di sini ada L1, maka J-nya tidak boleh 1. Rubah J-nya menjadi 0 semua. Sehingga X min X0 dibagi dengan X1, karena ini L1, dikurangi dengan X0. Sehingga ketemunya di sini X min X0 per X1 min X0 Fx1. Oke, sampai sini mungkin ada yang dibingungkan untuk order pertama dulu. Silahkan. Ada yang dibingungkan mungkin?
Belum, Pak. Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke orde 2. Orde kedua sama seperti tadi. Karena jumlahnya adalah sigma dari LI X F X1, maka kemungkinan orde kedua itu ada L0, ada L1, dan ada L2, ya kan? Atau ada 3 titik, yaitu X0, X1, dan X2. Untuk X0, berarti yang tidak boleh di sini berapa J-nya? 0. 0. Sehingga selain 0, maka dia boleh. Artinya dia bisa X1, bisa X2. Wah. Sehingga X min X1 dibagi dengan X0 minus X1, kemudian dikalikan yang kedua adalah X min X2 dibagi dengan X0 minus X2. Sampai sini paham? Paham. Fx0. Kenapa? Karena dia X0. Kemudian sekarang ke Fx1. Fx1 itu yang tidak boleh J-nya 1 ya. Sehingga yang boleh berapa? Berarti X min X0 dibagi dengan X1 min X0 dan X min X2 dibagi dengan X1 min X2. Oke, sampai sini paham? Kemudian yang ketiga, maka karena dia yang tidak boleh adalah 2, maka selain 2, X min X0, X min X1 dibagi dengan X2 kurangi X0 dan X2 dikurangi X1. Nah, inilah rumus untuk orde 2. Interpolasi Lagrange ini lebih memudahkan adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik tidak perlu menghitung yang ini tadi ya. Nih, jadi ada yang 2 sendiri, ada yang 3 sendiri, ada yang 4 sendiri. Tentu lebih rumit ya. Kalau yang ini cukup memasukkan langsung seperti ini. Nah, ini bedanya antara interpolasi Lagrange dengan yang interpolasi dari Newton. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum. Saya nanya Pak, masih Silakan. kurang paham yang orde 2. Kan orde yang pertama itu ada cuma 1 suku Pak yang dikalikan. Tapi yang di orde 2 itu kenapa ada 2 suku Pak? Yang mana? Masih kurang paham di situ. Oke. Yang di orde 2. Oke, kenapa? Karena ini jumlah sigmanya ini adalah dari I sama dengan 0 sampai N. Artinya kalau orde 2 berarti sampai 2, Dek. Oleh karena itu sampai Fx2 di sini. Ya, kalau I-nya dari 0 ya berarti I0 sampai N berarti I0 Fx0, I1 Fx1, I2 Fx2. Oleh karena itulah dia sampai Fx2 di sini. Kalau misalnya F3, maka nanti sampai Fx3 seperti itu. Nah, maksud saya yang itu Pak, yang di bilangan pecahannya Pak. Kan ada X1 kurang X1 dikali X kurang X2. Sedangkan di orde pertama itu cuma X kurang X1 saja. Oke, kenapa kok di sini cuma X1 saja? Karena di sini hanya ada X0 dan X1. Ingat, kalau di sini kenapa kok sampai X1 sampai X2? Karena di sini ada X0, X1, dan X2. Dan yang tidak boleh 0, katakanlah di sini ya, itu adalah L0 itu tidak boleh 0 di sini. Artinya kemungkinan tidak boleh 0, kemungkinan yang tidak 0 berapa? Kan ada X1 dan X2. Karena ada 3 di sini. Kalau di sini tidak boleh 0, maka kemungkinannya sisa X1 dan X2. Oleh karena itulah dikalikan keduanya. Kalau nanti misalnya 3 gitu ya, F3X, maka Fx0-nya berarti adalah X0 minus X1, X minus X minus X1, X minus X2, dan X minus X3. Kenapa? Karena X minus X0 tidak boleh di sini. Paham, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Ayo harus paham dulu sampai sini, karena kalau enggak pasti bingung. Diingat-ingat di sini bahwa nilai L-nya ini adalah XJ dikurangi XJ, tapi J-nya ini adalah tidak boleh sesuai dengan L-nya. Jadi kalau L-nya itu L0 ya, L0, maka tidak boleh di sini J-nya adalah 0. Jadi harus selain 0. Tergantung, kalau orde pertama kemungkinannya kan cuma X0 dan X1, sehingga tinggal dikurangkan X1. Kemudian di sini karena dia tidak boleh 1, maka X min X0 dibagi dengan X1 minus X0. Kenapa kok X1? Karena lihat di sini XI, tadi 1 kan, L1X kan, sehingga X1 minus X0. Kenapa kok X0 tidak X1? Karena ini untuk L1, J-nya tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu.
Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Pak mau tanya. Ya. Ini tuh kalau misalnya L0 kan J-nya tidak boleh 0. Terus Ya. kalau L3 J-nya tidak boleh 3 juga. Ya, L3 J-nya tidak boleh 3, L4 J-nya tidak boleh 4. Oh iya. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup maka saya lanjutkan contoh yang ketiga. Nah ini orde ketiga, ini lebih menarik lagi nih. Jadi kalau orde ketiga, balik lagi sebenarnya, lihat dulu di sini fx0-nya. Fx0 karena ini x0 berarti tidak boleh 0 ya. Berarti ada kemungkinan berapa? 1, 2, dan 3. Sehingga x-1, x-2, x-3 dibagi dengan, tadi kan xi, berarti 0-nya kan? Berarti x0 semua di sebelah kiri, dikurangi dengan xj yang tidak boleh 0, berarti 1, 2, dan 3. Sampai sini ada yang dibingungkan? Belum, Pak. Belum. Nah, ini sekarang fx1. Nah, fx1 berarti yang tidak boleh adalah nilai j sama dengan 1. Artinya yang dimasukkan di sini adalah 0, 2, dan 3. Kemudian yang sini, x1 berarti juga 1, x1, x1, x1 yang sebelah kiri, yang kanannya adalah selain 1, 0, 2, 3. Yang kedua fx2 juga sama, fx3 juga sama. Nah, inilah untuk yang orde 3 atau kubikel. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, biar ini ya, biar kalian tidak ngantuk ya. Siapa ini misalnya? Aditya mana? Aditya Bramantyo. Ya, Pak. Coba jelaskan ini. Kenapa kok hasilnya seperti ini, Adit? Untuk fx0 dulu. Kenapa nggak ada 3 soalnya kan nggak boleh 0. Ya, nggak Yang boleh di atas 0. itu. Sehingga kemungkinannya ada berapa? Ada 3. Berapa saja? Karena ada F-nya dicarinya F3. Oke. Maksud saya, X-nya berarti kalau dia tidak boleh X0, berarti ada X berapa saja yang boleh di sini? Oh, X1, X2, X3. Oke, sesuai dengan ini ya. Iya. X minus XJ. Kemudian yang bawahnya atau penyebutnya bagaimana? X0-nya boleh, tapi di awal. Oke, karena dia XI di sini ya, XI. Kemudian XJ-nya berarti berapa saja yang boleh? X1, X2, X3. Oke, sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup yang terakhir contoh. Ini ya. Nah, ini adalah orde 4. Nanti kalau kalian mau orde 5, silakan buat sendiri. Jadi kalau orde 4 itu adalah sama. fx0, ya, maka yang tidak boleh di sini adalah 0. Artinya berarti tinggal 1, 2, 3, dan 4. Kemudian X yang penyebutnya berarti X0, 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 X0 dikurangi dengan 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai fx4. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, sebenarnya kalau walaupun kelihatannya serumit ini, tapi sebenarnya mudah difahami, dan ini juga memudahkan adik-adik, karena ini tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada ya. Tidak perlu yang seperti ini. Nah ini, yang ini kan kita harus mencari di antara 2, di antara 3, dan di antara 4, yang interpolasi Newton tadi. Jadi yang Lagrange ini lebih mudah. Walaupun secara rumus kelihatannya panjang sekali ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya.
misalnya kita mencari len 2 dengan menggunakan interpolasi linear dan kuadratik, tapi metodenya adalah Lagrange. Bagaimana untuk yang Lagrange tadi, untuk F12, maka rumusnya tadi yang sini ya, ini X min X1 per X0 min X1 ditambah X min X0 dibagi dengan X1 min X0 ya. Sehingga ketemunya adalah ini 2 min 4 dibagi dengan 1 min 4 dikalikan F0 ditambah 2 min 1 dibagi dengan 4 min 1 dikalikan F1 ya. Sehingga ketemunya adalah 0,46 sekian. Kemudian F2 dengan interpolasi kuadratik, maka ini rumusnya tadi ya, ini yang 0 berarti nilai dibagi atau dikurangi dengan yang tidak 0 ya, berarti 4, sini 6 ya, X-nya kan 2 tadi. Kemudian yang sini 1 karena dia X01 dikurangi dengan 46 dikalikan dengan fungsi 0 di sini 0. Yang di sini berarti karena dia adalah 1 maka tidak boleh tadi 1 ya. Sehingga tidak boleh 4, sehingga tinggal 1 dan 6. 1, 6, 1, 6. Kemudian X tadi 2, X di sini X1, 4, 4, 4. Kemudian yang kedua, maka tidak boleh 2, berarti hanya ada 1 dan, mohon maaf, yang ketiga, tidak boleh ada 3 atau 6, sehingga hanya ada kemungkinan 1 dan 4. Jadi 2 min 1, 2 min 4 dibagi dengan X2-nya, ya, 6 dikurangi dengan 1 dan 4 dikalikan dengan fx ini 1,79 sehingga ketemunya adalah 0,5658444 seperti itu. Kira-kira lebih mudah yang mana? Yang ini Pak. Lagrange. Iya, Lagrange itu memang lebih mudah ya. Cuman ya itu kalau di soal nanti ya pasti harus menggunakan dua metode ya. Oke, seperti itu, Dek. Mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Oke, baik. Masih belum, Pak. Ya, kalau belum saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ekstrapolasi. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ekstrapolasi itu adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel melampaui interval pengamatan aslinya berdasarkan hubungannya dengan variabel lainnya. Nah, caranya untuk ekstrapolasi yang pertama adalah ketika kita sudah memiliki data, maka kita plot data tersebut menjadi sebuah kurva, baru kemudian kita fitting kurva tersebut dengan metode least square fit yang saya jelaskan di minggu kemarin ya, yang curve fitting. Kemudian dari least square fit ini kita mendapatkan persamaan kurva, cari nilai R kuadratnya yang paling mendekati 1. Oh, mohon maaf. Nah, kemudian terakhir adalah gunakan persamaan tersebut untuk mengekstrapolasi sebuah nilai di luar range data yang sudah ada. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini misalnya, saya memiliki data 0,3, 0,8, 0,7, 1,3, 1,22, dan 1,8 sama 2,7. Yang ditanyakan adalah carilah nilai ekstrapolasi untuk X sama dengan 2,3. Dari sini kita tahu bahwa X-nya itu 0,3, 0,7, 1,2, dan 1,8. Sementara 2,3 itu di luar dari range ini tadi ya. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memplot ini menjadi sebuah kurva seperti ini. Ya, kemudian kita fitting kurvanya sehingga ketemu persamaan dengan metode least square. Katakanlah persamaannya menjadi seperti ini untuk base fit-nya. YX sama dengan 1,27778X ditambah 0,42222. Setelah kita ketemu nilai Y-nya, tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 2,3 di sini. Y 2,3, maka 1,27778 dikalikan 2,3 ditambah 0,42222. Sehingga nilainya adalah 3,3611. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekstrapolasi. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Persamaan YX-nya itu didapat dari materi sebelumnya, Pak? Benar, persamaan YX-nya ini didapatkan dari metode least square yang saya jelaskan minggu kemarin, ya, materi sebelumnya. Ada lagi mungkin?
Tidak ada? Ya, Pak. Ya, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, selesai. Selesai, materi kita hari ini selesai. Jadi itu adalah interpolasi dan ekstrapolasi, Dek. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Pak, berarti untuk ekstrapolasi itu bisa untuk segala orde kan, Pak? Iya, segala orde. Asalkan kita dapat nilai dari kofittingnya persamaannya apa, tinggal kita masukkan nilai X berapapun sesuai dengan persamaannya tersebut. Oh, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, seperti biasa ya, saya kasih oleh-oleh. Jadi adik-adik semua, ketika adik-adik nanti masuk ke MyITS Classroom, nanti di sini ada assignment, ya, interpolasi dan ekstrapolasi. Silakan nanti diklik. Nah, ini PDF-nya silakan di-download ya. Jadi nanti saya kasih waktu 1 hari, ya, sampai besok jam 12. Jadi silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Karena kita tidak bisa bertemu sementara ini, jadi semua penilaian saya itu berdasarkan tugas dan juga nanti kuis dan ujian. Artinya kalau adik-adik semua nanti rutin mengerjakan tugas dan mengumpulkan, kemudian mengikuti kuis dan ujian, insya Allah nanti nilainya bagus. Ya. Tapi kalau tidak mengumpulkan sesuai dengan tepat waktu di sini, maka pasti ada pengurangan nilai seperti biasa. Ya. Oke, baik seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik kalau cukup. Terima kasih sekali adik-adik semua karena sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak Kamis ya Sabtu ya. Karena lebih suka Kamis atau Sabtu? Kamis, Pak. Kamis. Pak. Baiklah. Kalau Kamis berarti besok insya Allah minggu depan hari Kamis ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Ada yang tanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Belum, Pak. Cukup? Oke, Cukup, baik. Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat ya, Dek. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.